Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian yaitu puasa, yang mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti Allah itu telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu sudah ada puasa. Hanya saja mereka nggak ada yang namanya puasa Ramadan. Ya, karena setiap nabi membawa syariat yang berbeda. La'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, ini adalah dalil di mana Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Bahkan disebutkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dijamin keluar dari bulan Ramadan dia diampuni dosanya. Yang penting tadi apa? Tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa yaitu apa tadi? Ghibah, ya. Contohnya rasan-rasan. Oh, aib fulan diumbar-umbar, nggak seneng sama fulan, akhirnya kesalahannya diumbar. Nah, naudzubillah. Itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Berbohong, adu domba, terus melihat sesuatu yang haram. Nah, itu juga bisa menghilangkan pahalanya dari puasa. Nah, semua ibadah di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Kalau kita melakukan sunnah, pahalanya seperti pahala wajib. Kalau melakukan pahala wajib, seperti kita dilipat gandakan 70 kali melakukan di hari biasa. Ya, jadi bisa kita bayangkan, misalkan ini. Kita sholat duhur. Kalau di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti 70 kali sholat di luar bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan kita sodako, ya, sedekah itu hukumnya sunnah. Kita lakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya jadi pahala wajib, kayak kita melakukan kewajiban. Gitu. Jadi pahala di bulan Ramadan itu Masya Allah berlipat ganda. Antara 70 ya, sampai 70 kali seperti kita melakukan sholat fardu atau kita melakukan kewajiban. Misalkan kita haji di bulan Ramadan seperti haji bersama dengan umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama dengan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa haji, bisa umrah, amin, insya Allah. Nah, jadi umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama dengan Rasulullah. Jadi pahala di bulan Ramadan ini nggak main-main. Bahkan ada kalau udah masuk di bulan Ramadan, orang-orang itu mempersiapkan itu bukan hanya dari segi fisiknya saja, ya. Oh, sehat, badannya kuat, tidak. Tapi mereka juga mempersiapkan bahkan juga dari niat-niatnya, pikirannya, hatinya. Kemudian juga menyiapkan supaya di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah. Maka dia ini misalkan pakaiannya jadi pakaian yang bersih, itu pakaian yang baru, mukena yang bagus misalkan, yang paling bagus. Nah, karena apa? Ingin memuliakan bulan Ramadan, jadi biar semangat. Jadi bukan hanya Lebaran gitu kan? Kalau kita kan Lebaran aja. Terus kalau pas bulan Ramadan pakai mukena yang misalkan udah lama nggak dicuci, atau misalkan baju yang biasa-biasa, enggak. Malah harusnya di bulan Ramadan itu kita maksimal. Mukenanya mungkin yang bersih, yang bagus, gitu. Jadi supaya kita semangat untuk bulan Ramadan. Dan kalau bisa kita sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari walaupun cuman 1 gelas air.
atau seteguk air. Ya, biasanya kalau di pondok-pondok atau misalkan di apa? Kalau ulama-ulama zaman dulu mereka mengajarkan anak-anak mereka itu sedekah walaupun cuman misalkan mau buka puasa gitu ya. Jadi tukeran tamar, tukeran apa namanya kurma. Karena disunahkan kalau berbuka pakai kurma. Nah, jadi apa? Nggak punya apa-apa misalnya, nggak punya uang untuk sedekah ya udah kurma ini tukeran. Jadi misalkan sama adiknya, kakaknya di rumah misalnya. Jadi tukeran kurmanya. Jadi apa? Dapat pahala memberikan makan orang yang puasa. Kalau orang bisa memberikan makan orang puasa itu Masya Allah pahalanya besar. Seperti dia puasa juga. Jadi pahalanya double. Seperti dia puasa 2 kali. Gitu. Itu kalau kita puasa di bulan Ramadan. Atau kita memberi makan orang yang sedang puasa di bulan Ramadan. Gitu. Dan kalau misalkan yang perlu diperhatikan juga ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan hanya apa namanya puasa pahala puasa, tapi hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Yang membatalkan puasa. Misalkan makan, minum, atau kita nggak sengaja misalkan di dalam tenggorokan ini ada apa namanya dahak ya. Kalau sudah sampai keluar itu jangan dimasukkan lagi. Itu bisa membatalkan puasa. Atau air liur sudah keluar dari mulut ya. Terus akhirnya ditelan lagi. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Padahal kalau air liur selama masih di dalam mulut ini tidak membatalkan puasa gitu. Atau misalkan hal-hal yang membatalkan puasa lagi memasukkan sesuatu apa ini namanya? Katan bat ya. Nah, ke telinga. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa. Kecuali kayak tetes mata itu tidak membatalkan gitu ya. Jadi harus hal-hal yang seperti itu juga tidak boleh kita remehkan. Jadi jangan sampai kita ini puasa akhirnya nggak tahu kalau itu puasanya batal. Nah, jadi misalkan nanti malam ya, jadi 1 Ramadan kita niat, ya Allah saya niat puasa 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu di awal apa namanya? Di awal nanti malam. Nah, tapi kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i, ya kalau di Indonesia itu mayoritas semuanya madhab Imam Syafi'i. Nah, itu setiap malam wajib untuk niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Itu setiap malam kalau ini menurut siapa? Madhabnya Imam Syafi'i gitu. Nah kalau lupa gimana kalau lupa? Berarti kita wajib tetap puasa tapi juga wajib untuk qadha ya. Untuk apa namanya mengulang puasanya gitu. Itu kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i gitu. Jadi kita pakai dua-duanya dipakai biar pahalanya banyak. Kita ikut madhab Maliki, jadi kita niat di awal bulan ya Allah saya niat puasa 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Terus dan setiap malam kita juga niat. Jadi nawaitu shoma ghadin anada fardhi syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Nah itu. Jadi insya Allah kita meninggalkan hal-hal yang haram tapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jadi keutamaan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Jadi dibuka pintu-pintu surga. Semua pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Jadi ditutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin dan juga diikatnya setan. Gitu. Jadi meskipun setan nanti di bulan Ramadan tidak ada, ya, semuanya diikat di laut, jadi tidak ada yang ganggu kita. Cuman kenapa kok kita lihat ada orang saya masih maksiat, masih meninggalkan sholat? Kenapa? Karena sebenarnya setan ini sudah ada persiapan.
11 bulan sebelum masuk Ramadan itu sudah siap-siap mereka ini. Bahkan lama sebelum itu mereka udah siap setan-setan ini. Jadi meskipun mereka diikat di bulan Ramadan, kita lihat orang-orang maksiat. Kenapa ya? Karena itu tadi, karena mereka sudah persiapan sebelumnya. Lihat di TV ya, kita lihat di TV, Masya Allah, kebanyakan apa? Mungkin banyak yang kebuka mungkin auratnya, ya, campur lagi perempuan jadi satu. Nah kayak gitu. Jadi mereka sudah ada persiapan dari sebelum bulan Ramadan gitu. Ya. Jadi jangan heran, tapi tetap kita nih kalau di bulan Ramadan semakin taat kepada Allah ya karena itu tadi. Karena kita ini nggak diganggu setan. Jadi cuman melawan hawa nafsu tidur, hawa nafsu makan, hawa nafsu misalkan apa eh, ngobrol sama teman. Nah itu. Cuman itu. Cuman kita akan semakin meningkat di bulan Ramadan. Ketaatan itu mudah dilakukan. Kenapa? Karena ya itu tadi tidak ada yang mengganggu. Cuman kita hanya melawan setan ini tadi yang ada di dalam menahan hawa nafsu kita. Gitu. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan adalah bulan di mana diampuni semua dosa, ya, diampuni semua dosa, kecuali dosa-dosa yang besar, dosa-dosa besar, ya, zina, minum-minuman keras. Nah itu apa? Tidak bisa dihilangkan, diampuni dosanya kecuali kalau dia sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali ya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya apa? Dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kecuali orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Jadi barang siapa orang itu puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat malam ya, sholat taraweh dengan keadaan beriman dan ikhlas, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi dianjurkan kalau malam itu kita mandi ya, sebelum taraweh, sebelum sholat taraweh itu sunnahnya mandi. Jadi biar apa? Ketika taraweh nggak ngantuk. Gitu. Jadi biasanya itu Masya Allah masjid-masjid full kalau di 10 hari pertama. Oh, sampai 5 soft gitu kan ya. Tapi nanti kalau lihat akhir-akhir 10 hari terakhir kok tinggal 2 soft, 1 soft kan gitu. Padahal ya, kalau Ramadan ini paling banyak pahalanya itu adalah di akhir-akhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad 10 hari terakhir itu sudah tidak berkumpul dengan istrinya. Iktikaf di masjid. Betul-betul menghabiskan waktunya untuk ibadah itu di akhir di bulan Ramadan. Karena apa? Itkun minan nar. Jadi pembebasan dari api neraka. Nah, setiap di bahkan kalau di bulan 10 hari terakhir ya, itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini nggak bisa kita mengatakan oh malam Lailatul Qadar itu di akhir. Enggak. Ya, jadi malam Lailatul Qadar ini berganti-ganti. Kadang di awal bulan, ya. Kadang di pertengahan, kadang di akhir gitu. Jadi kita harus menganggap oh mungkin malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau dikatakan lebih afdal daripada 1000 bulan ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 minggu ya. 83? 1000 bulan berarti 83 tahun apa bulan? 83 tahun, ya. Nah.
Jadi seperti itu, pahalanya besar, pahalanya banyak. Jadi kita tidak bisa yang namanya meninggalkan bulan Ramadan ini sia-sia. Apalagi ada malam Lailatul Qadar. Jadi ceritanya gini, dulu sahabat-sahabat itu iri dengan umat terdahulu ya. Umat terdahulu umurnya berapa? Ratusan ya. 300, 400. Bahkan Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun ya. 950 tahun. Ibadahnya pasti lebih lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad mabaina sitin wasabain. Antara 60 70 sudah banyak yang meninggal gitu. Akhirnya mereka iri, ya Rasulullah, umat terdahulu banyak mereka pahalanya, umurnya panjang. Nah, kita ini umurnya pendek. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar ya, yang dikatakan lebih afdol daripada 1000 bulan ya. Masya Allah, ini adalah keutamaan atau keistimewaan jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita beruntung, nggak pernah doa kan, kita nggak pernah doa, ya Allah saya pengen jadi umat Nabi Muhammad, nggak pernah kan. Alhamdulillah sudah dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, bahkan Nabi Musa itu sendiri, mereka pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu memberikan keutamaan itu luar biasa banyak. Orang zaman dulu gibah ya, gibah harus potong lidah kalau tobatnya pengen diterima. Kalau sekarang kan enggak, cuman tinggal minta maaf. Maaf ya, dulu saya pernah rasani kamu misalnya. Nah, itu. Tinggal minta maaf sudah diterima insya Allah taubatnya. Nah, kalau zaman dulu enggak, harus ada yang potong lidah dulu. Bahkan ada dulu kalau misalkan mereka pengen taubat harus terjun dari satu tebing ke bawah, baru sampai mati nanti dia diterima taubatnya. Nah, kalau umat Nabi Muhammad ini gampang. Jadi kalau bermaksiat kepada Allah, kita tinggal sholat ya, sholat taubat, istighfar yang banyak. Kemudian menyesali, janji tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, itu. Jadi kalau bisa kita setiap hari sedekah walaupun cuma satu teguk air atau cuma satu butir kurma. Tiap hari. Ya, karena pahalanya besar. Nah, terus kalau bisa di setiap Ramadan kita punya target. Target hatam itu berapa kali? Itu penting ya. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala Ramadan ini adalah bulan diturunkan ayat, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Kapan? Kapan turunkan Al-Quran? 17 Ramadan ya. Malam nuzulul Quran. Nah, itu. Tanggal 17 Ramadan atau malam nuzulul Quran itu diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi kita banyak-banyak baca Quran. Ada waktu luang dikit daripada gibah ya, daripada sia-sia waktunya ngelamun atau lihat HP, mending kita baca Quran gitu. Nah, jadi karena barang siapa yang baik di Ramadannya ya, Ramadannya itu taat ibadah, nggak ada maksiat, insya Allah tahun ke depannya dia baik gitu. Tapi kalau misalkan Ramadannya dia berantakan, males-malesan, naudzubillah, itu nanti 1 tahun ke depannya juga kehidupannya juga berantakan gitu, karena Ramadannya dia berantakan gitu. Jadi Ramadan ini kita jadikan penentu ya, jadikan madrasah, jadikan sekolah supaya mendidik diri kita, mendidik hawa nafsu, mendidik jiwanya kita supaya menjadi lebih baik nanti di 1 tahun ke depannya gitu. Ya, ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi mulai nanti malam ya, misalkan nanti masuk bulan Ramadan, jangan lupa kita niat. Ya, niat untuk puasa 1 bulan penuh. Terus jangan lupa juga niat untuk di setiap malamnya. Kalau bisa malam ini, ya kalau misalkan betul masuk bulan Ramadan, kita udah mulai
anggap mungkin saja malam ini adalah malam Lailatul Qadar ya. Karena kita nggak tahu apakah malam Lailatul Qadar itu di awal, di tengah atau di akhir gitu. Jadi anggap setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi maksimal ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Oh, ya. 5 menit lagi. Ya, ini belum masuk kitabnya ya. Padahal kan pembahasannya Risalatul Mu'awana. Cuman karena ini mau masuk Ramadan, jadi saling mengingatkan gitu ya. Jadi biar Ramadan ini insya Allah jadi Ramadan terbaik. Jadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insya Allah. Ya. Kemudian kita langsung bahas sedikit ya, 5 menit insya Allah cukup untuk membahas kitab Risalatul Mu'awana. Karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang mana Risalatul Mu'awanah ini adalah kitab yang Masya Allah, kitab tasawuf yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, bahagia di dunia maupun di akhirat. Sampai pembahasan kita itu bab dzikir kalau tidak salah. Bab kelima ya. Ya, jadi insya Allah kita bahas bab kelima yaitu bab dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dzikir min kitab Risalah Al-Mu'awana. Beliau mengatakan, hendaklah engkau menjadikan dzikir kepada Allah sebagai wirid dengan waktu dan jumlah yang tidak ditentukan. Jadi kalau orang zaman dahulu, zaman Nabi, mereka juga belum ada tasbih ya. Jadi belum ada tasbih. Di mana dzikirnya bisa menggunakan tangan. Ya. Jadi tangan ini nanti akan bersaksi di hari kiamat. Oh dulu tangan saya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Gitu. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi. Jadi kalau tangan kita buat dzikiran, nah ini nanti akan bersaksi ya Allah tangan saya dulu ini digunakan untuk berzikir. Nah gitu. Jadi kita kalau sekarang alhamdulillah ada tasbih. Mau dzikiran berapa 1000 ada tasbih, gampang. Orang arif berkata, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ini. Firman Allah taala, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita pas dzikiran ingat Allah, itu berarti Allah sedang mengingat kita di mana? Dengan malaikat-malaikat. Dengan malaikat-malaikatnya. Kalau kita ingat sama Allah sekarang, ya, kita ingat sama Allah berarti Allah sedang mengingat kita. Kita nggak ingat Allah, Allah berarti nggak mengingat kita, gitu. Jadi semakin kita berzikir, maka semakin banyak pula Allah itu mengingat kita, gitu. Jadi kalau bisa itu kemana mau bawa tasbih. Kalau nggak ada tasbih pakai tangan, ya, zikir kepada Allah. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, ini dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ingatlah Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Ya, jadi ingatlah kepada Allah itu di setiap saat. Di setiap saat. Jadi jangan hanya pas lagi sholat aja ingat Allah. Enggak, tapi di setiap saat. Ketika berdiri kita ingat Allah. Duduk ingat Allah. Kumpul bareng teman-teman ingat Allah. Gitu. Sebelum tidur ingat Allah. Makanya kita kalau apa-apa ada doanya ya. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan, keluar masjid, masuk masjid. Nah itu ada doanya. Kenapa? Karena Allah itu mengingat kepada orang-orang yang mengingat kepada Allah. Ya. Insya Allah. Sampai sini.
Insya Allah kita lanjutkan apa pembahasan ini ya, apa 3 minggu lagi. Tanya. Alhamdulillah, Kak sudah ada pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, alhamdulillah tentang pasangan ada yang kami tahu belum diselesaikan karena seseorang tersebut lagi sakit dan waktunya pun juga mendekati Ramadan berikutnya. Hal tersebut bagaimana diri saja? Terima kasih. Itu tadi adalah pertanyaan dari Amelia. Pada pelajaran bersama jawab. Ya, pertanyaan tadi bagaimana kalau misalnya masih punya utang puasa terus belum dibayar sampai datang Ramadan selanjutnya. Nah, jadi pertama dia harus mengkodok, tetap wajib mengkodok puasanya. Misalkan 1 hari, berarti dia harus mengkodok 1 hari. Ditambah dia membayar dia. Tapi dia ini berapa? 1 mut. Ya, 1 mut itu kalau kita di Indonesia di di Indonesia apa makanan pokoknya adalah beras. Kalau makanan pokoknya jagung, kita jagung. Ulang lagi nih. Ya, bismillah. Jadi kalau misalkan dia punya utang puasa dan belum dibayar sampai datang Ramadan selanjutnya. Berarti dia tetap harus mengkodok puasanya, misalkan 1 hari, berarti mengkodok 1 hari dan bayar fidyah. Nah, fidyah ini adalah 7 ons beras. Atau makanan pokoknya Indonesia beras ya beras. Kalau makanan pokoknya gandum, bayarnya gandum. 1 mut 7 on gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 hari, berarti 2 hari kodok puasa, terus bayar fidyah 14 ons beras gitu. Jadi tergantung dengan makanan pokok di setiap negara. Gitu. Jadi semakin bertambah hari ya tinggal dikalikan aja berapa fidyahnya gitu. Jadi 1 hari 1 mut atau 1 hari 7 on gitu. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi Sebenarnya, apakah diperbolehkan jika kita mengganti puasa dari siang kami dan bagaimana untuk melihatnya saja? Iya, jadi kalau mau kodok puasa di hari Senin sama Kamis, boleh ya. Tapi niatnya kita dahulukan niat wajibnya dulu. Jadi saya niat, misalkan bahasa Indonesianya, saya niat puasa kodok, puasa Ramadan, lillahi ta'ala, karena Allah lillahi ta'ala, gitu ya. Fardu lillahi ta'ala. Itu baru setelah itu niat yang kedua, niat puasa sunnahnya. Dan saya juga niat puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala gitu. Nah, jadi harus didahulukan niat wajibnya dulu baru niat sunnahnya. Jadi boleh mengkodok puasa terus niatnya double. Jadi niatnya niat wajib dan niat sunnah. Meskipun memang ada ikhtilaf ya, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan oh enggak boleh wajib ya wajib gitu. Nah, tapi kita bisa mengikuti pendapat yang di mana kita itu niat wajib dulu didahulukan, baru niat sunnahnya, gitu. Jadi tetap insya Allah dapat pahala itu double juga. Pahala wajib dari kodoknya tadi, kodok puasa dan pahala puasa sunnahnya itu tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Biasanya kalau pada saudara atau bapak yang berbeda. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kaisma Kalsabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saja, apa saja kemudian para muslim yang sudah bangun makan sahur namun tidak menjalankan sholat subuh? Sungguh saja. Kepada saudara, selamat datang. Kalau ini ya, sahur itu memang sunnah. Jadi ada hadisnya Nabi SAW itu bersabda, umatku ini selalu dalam keadaan baik selama mereka itu mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka. Itu umat ini akan selalu dalam kebaikan. Itu dalam hadis. Nah, terus sekarang tetap sahur ya. Sahur itu sunnah, tapi dia meninggalkan tahajud. Nah, itu tahajud ini sebenarnya hukumnya juga sunnah ya. Sunnah, tapi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi misalkan kita lebih mendahulukan sahur. Ya enggak apa-apa. Dua-duanya sunnah sebenarnya. Cuman ya eman karena kita di bulan Ramadan gitu. Sholat tahajud enggak apa-apa meskipun cuman 2 rakaat. Kan enggak ada 10 menit kan enggak ada. Sholat 2 rakaat, bangun tidur, wudhu, sholat, makan sahur, ya jadi dapat double dua-duanya gitu. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan buka sahur aja akhirnya meninggalkan tahajud. Ya. Sebenarnya enggak apa-apa, eman gitu. Karena orang kalau sudah sholat tahajud ya, itu akan menikmati bagaimana berduaan dengan Allah. Jadi bagaimana kita ini merasakan ibadah ya, kenikmatan ibadah itu ketika tahajud. Karena apa? Enggak ada orang lain, hanya kita sama Allah berdua. Kan gitu. Jadi kita akan merasakan kenikmatan gitu. Nah, kalau misalkan nggak pernah tahajud, ada hadis kan gini, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahul lail nama anni alaisa kullu muhib yuhibbu khalwah bihabibihi. Jadi bohong ya, orang ngaku cinta sama Allah. Bohong ini orang ya. Ngaku cinta sama Allah tapi kalau sudah malam ya waktunya tahajud, dia tidur. Ya. Bohong itu berarti dia nggak benar-benar cinta sama Allah. Kenapa? Karena bukankah setiap orang yang mencintai itu pasti pengen berduaan dengan orang yang dicintai kan gitu. Nah, kita ngaku cinta sama Allah tapi nggak mau bangun qiyamul lail.
Nah, padahal waktu Qiyamul Lail ini adalah waktu kita berduaan sama Allah. Ya, orang semua tidur, ya kan? Kita berduaan sama Allah, ngadu, curhat sama Allah, ya doa, ya Allah saya pengen begini, begini, begini. Itu kapan? Waktu Qiyamul Lail. Nah, kalau udah siang gitu, ya kita bisa berduaan sama Allah, tapi sudah suasananya beda, rame gitu, pikiran banyak. Oh, nanti gini, nanti gini. Kalau kalau tahajud kan enggak, kita pikiran masih fresh, ya, masih jernih, istilahnya kayak gitu. Jadi eman, apalagi kalau di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai lah kita kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak dua-duanya kan gitu. Apalagi tahajud itu enggak ada 1 jam, setengah jam, enggak ada, paling 10 menit, 5 menit selesai. Gitu ya, insya Allah. Sebelum saya kasih waktu kepada saudara, ada jawaban yang bisa. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Umi Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana hukumnya sholat aktivitas saat berpuasa? Apakah kita tetap puasa? Kepada Ustazah, silakan. Ini pembahasan tentang ini ya, suntik ya. Jadi tergantung. Kalau misalkan suntik itu isi di dalam isinya itu adalah vitamin ataukah infus ya, makanan misalnya, itu batal puasa. Nah, tapi kalau isinya itu adalah obat, ya obat itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang kita lihat swab antigen itu obat apa vitamin atau makanan? Obat ya. Nah, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Gitu. Jadi kita lihat apa cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Kalau misalkan makanan atau vitamin ya batal puasanya. Kalau misalkan obat ya itu tidak membatalkan puasa. Gitu. Wallahu a'lam.